Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengelola Investasi Danantara dilibatkan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengelola Investasi Danantara dilibatkan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Keterlibatan Danantara dalam KSSK diharapkan dapat memperkuat koordinasi kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan dunia usaha secara lebih menyeluruh. Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengelola Investasi Danantara dilibatkan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pelibatan Danantara tersebut diarahkan untuk memperluas perspektif dalam setiap pengambilan keputusan KSSK. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan keterlibatan Danantara dalam KSSK diharapkan dapat memperkuat koordinasi kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan dunia usaha secara lebih menyeluruh. Arahan tersebut akan membuat koordinasi KSSK menjadi lebih luas dengan melibatkan Danantara sebagai bagian dari ekosistem kebijakan ekonomi nasional. Rosan mengatakan berdasarkan arahan Presiden, Danantara nantinya akan dilibatkan dalam pertemuan KSSK. Mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tentunya dari segi skala moneter aja, jadi lebih ke whole ekosistemnya. Jadi arahannya adalah KSSK plus dana. Sebagai informasi, KSSK merupakan forum koordinasi yang melibatkan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan adanya arahan baru tersebut, Danantara akan turut dilibatkan dalam pembahasan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan stabilitas dan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Dan pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, KSSK plus Danantara sinergi baru demi stabilitas ekonomi, sudah tersambung melalui Zoom dengan Hardini Puspasari, Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia, dan Ebi Junaidi, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah bergabung dalam Market Review hari ini. Sehat-sehat ya Bapak Ibu. Salam sehat bahagia. Sehat, terima kasih Mas Fajar. Baik, terima kasih. Saya ingin ke Bu Hardini terlebih dahulu. Bagaimana kemudian Kadin Indonesia memandang arahan Presiden Prabowo yang kini menyertakan Danantara secara rutin dalam rapat KSSK bersama BI, Kemenq dan OJK serta LPS. Apakah kemudian memang masuknya Danantara ke forum KSSK ini sebagai langkah tepat untuk menjembatani dengan sektoril atau dunia usaha, Bu Hardini? Jadi Kadin ini pada prinsipnya menilai arahan Bapak Prabowo Subianto untuk menyertakan Danantara secara rutin dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan ini merupakan langkah strategis yang berpotensi memperkuat sinergi antara kebijakan makroekonomi, stabilitas sistem keuangan, dan agenda investasi nasional. Nah, dalam hal ini Danantara masuk ke forum KSSK ini memiliki beberapa nilai tambah bagi dunia usaha. Adanya koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor jasa keuangan, dan investasi ini menjadi lebih terintegrasi, sehingga berbagai respon terhadap dinamika ekonomi dapat diterjemahkan lebih cepat dalam kebijakan yang mendukung iklim usaha. Nah, Danantara dalam hal ini adalah pengelola investasi negara yang dapat memberikan perspektif mengenai kebutuhan pembiayaan proyek-proyek strategis, hilirisasi industri, transisi energi, dan pembangunan infrastruktur produktif yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Nah, ada juga nih dari sisi dunia usaha, ini memperoleh sinyal bahwa stabilitas keuangan itu tidak hanya dipandang sebagai tujuan jangka pendek, tetapi juga ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas daripada produksi. Jadi bagi Kadin sendiri, stabilitas sistem keuangan ini harus sehat, harus mampu diterjemahkan menjadi ketersediaan pembiayaan yang lebih murah, akses kredit yang lebih luas, kepastian investasi, serta meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Jadi Kadin ini berkepentingan sekali agar koordinasi ini menghasilkan kebijakan yang tidak menambah kompleksitas dalam birokrasi
atau adanya tumpang tindih kewenangan, dan dalam hal ini juga diharapkan Danantara sebaiknya berperan sebagai mitra strategis yang menyediakan basis investasi dari perkembangan sektor real, kewenangan utamanya terkait stabilitas sistem keuangan yang berada pada institusi yang memiliki mandat konstitusional, yaitu ada Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi dunia usaha membutuhkan kepastian bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya terjaga di tingkat indikator makro, tetapi juga dirasakan secara nyata melalui peningkatan investasi, ekspansi industri, dan kemudahan pembiayaan dalam menciptakan lapangan kerja. Baik, ini tentu menarik begitu ya apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bu Hardini, yang juga saya turut garis bawahi adalah semoga tidak menambah kompleksitas. Kalau Pak Ebi, tanggapannya atau penilaiannya seperti apa Pak? Apakah cukup senada atau ada sisi lain sebetulnya yang bisa kita lihat dari instruksi Presiden ini? Ya, kalau senada, ada senadanya. Karena memang arah kebijakan ini bisa dipahami, pemerintah ingin memperkecil jarak antara perumusan kebijakan makro dengan kebutuhan proyek strategis di lapangan. Tapi di sisi lain ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan gitu. Yang pertama adalah adanya risiko utama kita pada persepsi pasar. Gitu. Investor akan menilai nih, bukan hanya tujuan kebijakan tetapi juga desain kelembagaannya akan seperti apa. Kita ketahui bahwasanya KSSK selama ini adalah anggotanya ada Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, LPS, yang semuanya ini berperan sebagai regulator dan otoritas pengawas yang bersifat independen. Sedangkan Danantara, pengelola investasi, keterlibatannya tidak boleh membuat batas antara regulator dan pelaku investasi ini menjadi kabur. Nah, yang kedua yang juga menjadi concern adalah soal dasar hukum. Komposisi KSSK ditetapkan dalam Undang-Undang P2SK, jadi menambah anggota bukan sebuah keputusan administratif, tetapi menyentuh perubahan undang-undang harusnya. Yang bisa dilakukan tanpa merubah itu adalah mengundang Danantara sebagai peninjau atau narasumber pada pembahasan tertentu saja. Nah, kalau keraguan seperti ini muncul soal independensi regulator atau potensi konflik kepentingan, responnya bisanya kemudian pasar melihat ada premi risiko yang kemudian menjadi lebih tinggi, tekanan ke nilai tukar, dan biaya pendanaan yang bisa jadi lebih mahal. Karena itu menurut saya Danantara sebaiknya diposisikan sebagai mitra koordinatif yang memperkuat perspektif investasi dan sektor real, seperti kata Bu Hardini tadi, tetapi tidak masuk ke wilayah keputusan yang menjadi kewenangan dari regulator di KSSK tersebut. Oke, menarik sekali lagi apa yang kemudian tadi diungkapkan oleh Pak Ebi, apalagi kita tahu baru saja kita menerima kabar begitu ya pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia dan Danantara dilibatkan dalam KSSK. Mungkin sedikit lagi Pak Ebi, apakah kemudian memang pasar menilai hal ini sebagai sesuatu yang negatifkah, dominan negatif, atau justru sebetulnya ada positifnya juga turut diapresiasi oleh pasar, Anda lihat? Kita belum bisa melihat ya, karena kalau kita mau melihat isunya tersebut akan terlihat sekali kalau ada premi risiko yang naik, tekanan nilai tukarnya seperti apa, biaya pendanaannya menjadi lebih mahal atau tidak gitu. Jadi hal-hal ini belum terlihat di hari ini. Mungkin kita butuh waktu dulu sampai dengan umpamanya ada keluar kebijakan-kebijakan di KSSK gitu ya, yang kemudian memberikan sinyal kepada pasar apakah upaya ini memang tetap bisa menjaga independensi dari lembaga-lembaga yang berada di KSSK atau menjadi intervensi terhadap kewenangan regulator. Oke, baik, itu menjadi catatan juga begitu ya, bagaimana kemudian persepsi pasar begitu ya, terkait dengan Danantara yang dilebatkan dalam KSSK. Saya ke Bu Hardini, selama ini kan kebijakan fiskal dan moneter seringkali dinilai lambat ditransmisikan ataupun tertransmisikan ke sektor real. Lantas seberapa besar Anda optimis keterlibatan Danantara mampu mempercepat eksekusi investasi di lapangan? Tapi tahan dulu Bu Hardini, kita akan lanjutkan diskusi kita usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, Market Review segera kembali. Masih bersama kami di Market Review, pemirsa. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita di hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat sejumlah infografis yang sudah kami persiapkan. Di mana yang pertama, pemirsa, terkait dengan pertumbuhan outstanding kredit perbankan dalam persentase. Kita lihat di tahun 2021 5,24%, kemudian melonjak di 2022 11,35%, di 2023 10,38%, masih cukup baik di level 2 digit. 2024 10,39%, namun sayang sekali melandai pada 2025 di 9,69% dan bahkan 7,51% di tahun 2026 berdasarkan data terakhir dari Bank Indonesia.
Selanjutnya pemirsa kita juga lihat bersama inflasi tahunan Januari hingga Juni 2026 secara year on year pemirsa. 4,3% pada bulan Januari, kemudian meningkat 4,76% di Februari, 3,48% pada bulan Maret melandai cukup signifikan, kemudian di April inflasi tahunan di 2,42%, di Mei kembali mengalami kenaikan ke level 3,08% dan bahkan mengalami sedikit lonjakan ke level 3,34% pada Juni 2026. Baik, tadi sejumlah infografis yang sudah kami sajikan kita lihat kembali, ini terkait dengan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan persentase di tahun 2019, 2020 kita tahu terjadi pandemi COVID-19 sehingga akhirnya pertumbuhan ekonomi terkontraksi ke minus 2,07%. Sementara jika kita lihat di tahun-tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah berhasil kembali ke kisaran 5%, tepatnya di 2022 5,31, 2023 5,05, meskipun memang cukup stagnan di 2024 di 5,03 dan di 2025 5,11%. Baik, kita lanjutkan diskusi kita hari ini. Tadi ada pertanyaan saya menggantung untuk Ibu Hardini. Kebijakan fiskal dan moneter seringkali dinilai lambat tertransmisikan ke sektor real. Lantas, bagaimana kemudian Anda melihat Danantara masuk ke dalam KSSK? Apakah kemudian optimistis bahwa hal ini justru akan dapat mengakselerasi hal-hal yang dinilai lambat tadi, Bu Hardini? Jadi kalau terkait hal ini saya cukup optimis ya mengenai tingkat optimisme ini terukur. Karena kehadiran Danantara dalam forum KSSK ini bukanlah solusi instan yang otomatis mempercepat investasi, namun dapat menjadi katalis penting apabila diikuti dengan koordinasi kebijakan yang efektif dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Selama ini salah satu tantangan utama perekonomian Indonesia adalah kesenjangan antara kebijakan makroekonomi dan implementasi di sektor real. Jadi stabilitas inflasi ini terjaga, suku bunga ditetapkan, likuiditas perbankan memadai, dan ruang fiskal disiapkan. Tetapi dunia usaha seringkali menghadapi kendala berupa lambatnya realisasi investasi karena terbatasnya pembiayaan proyek produktif serta belum sinkronnya antara kebijakan kementerian dan lembaga. Dalam konteks ini, keterlibatan Danantara di KSSK berpotensi memberikan beberapa percepatan, mempercepat pertukaran informasi strategis antara otoritas fiskal moneter, regulator keuangan, dan pengelolaan investasi negara sehingga regulator respon kebijakan menjadi lebih cepat dan terkoordinasi. Dan memperkuat policy feedback nih, Danantara dapat menyampaikan secara langsung kondisi di lapangan termasuk hambatan-hambatan investasi, kebutuhan pembiayaan, serta prospek sektor prioritas seperti hilirisasi, ketahanan pangan, dan energi dan infrastruktur. Nah, meningkatnya kepastian nih bagi investor, bagaimana ketika arah kebijakan pemerintah, otoritas keuangan, dan lembaga investasi negara ini bisa bergerak dalam satu kerangka yang sama, di mana persepsi resiko investasi dapat menurun sehingga mendorong masuknya investasi baru. Nah, dari sudut pandang dunia usaha, ukuran keberhasilan ini seharusnya tidak dilihat dari frekuensi rapat KSSK, melainkan ada indikator nyata, itu seperti satu, meningkatkan realisasi investasi. Kedua, semakin cepat financial close project-project strategis nasional. Ketiga, bertambahnya penyaluran pembiayaan ke sektor produktif. Keempat, meningkatnya investasi swasta dan kemitraan dengan investor global. Kelima, terciptanya lapangan kerja baru serta peningkatan daya saing industri nasional. Jadi pelibatan Danantara dalam KSSK ini merupakan langkah yang prospektif untuk memperkuat transmisi kebijakan ke sektor real. Jadi keberhasilannya akan sangat bergantung pada kualitas koordinasi antar lembaga sehingga jelas pembagian kewenangan, disiplin dalam implementasi, dan konsistensi pemerintah dalam menjaga investasi yang lebih kondusif. Baik, itu menjadi catatan juga begitu ya, bagaimana kemudian optimisme usai masuknya ataupun pelibatan Danantara dalam KSSK. Saya ke Pak Ebi, lantas kalau kita lihat tadi sudah Anda sebutkan begitu ya, memiliki peran yang berbeda, Kementerian Keuangan, BI, OJK, LPS dengan Danantara. Lantas bagaimana kemudian guidance yang diperlukan agar tidak ada benturan kepentingan dan kita lihat ini tidak saling overlapping dalam mengambil keputusan misalnya, Pak Ebi?
Ya, memang resiko terbesar dari kebijakan ini adalah adanya potensi konflik kepentingan ya, yang kemudian menghasilkan persepsi pasar terhadap kemungkinan itu gitu. Pasar ini sangat sensitif pada isu tata kelola, tentu saja kalau muncul keraguan soal independensi proses pengambilan keputusan, dampaknya bisa kemana-mana gitu. Premi risiko kita naik, biaya pendanaan lebih mahal, kepercayaan investor turun gitu. Ini kita nggak bisa menutup mata, sebelumnya ada beberapa hal yang menjadi apa namanya opini pasar yang kemudian mempengaruhi keyakinan pasar terhadap Indonesia gitu. Umpamanya saat peluncuran Danantara gitu, ada kekhawatiran soal tata kelola dan rangkap peran operator dengan regulator. Ini ikut kemudian menekan IHSG kita gitu. Atau pada transisi kepemimpinan BI, ini Fitch kemudian mengingatkan bahwa risiko independensi dan rupiah menembus 18.000. Juga sebaliknya ketika Danantara waktu itu mengklarifikasi perannya di ekspor komoditas tidak akan menjadi trader gitu, maka saham komoditas langsung rebound gitu. Jadi apa namanya, solid sekali pertanyaan bagaimana memastikan kehadirannya ini tidak mengganggu independensi dari regulator. Selama ada batas peran yang jelas, pembahasannya itu tidak menyangkut akses informasi tertentu. Kenapa? Karena Danantara sendiri juga adalah pengelola dari bank-bank himbara dan lain-lain yang ini adalah subjek dari diskusi-diskusi di KSSK juga. Selama ada batas yang jelas ini, pembatasan akses informasi ini, dan tata kelola yang kuat, resiko itu mungkin bisa diharapkan bisa dikelola dengan baik dan pasar juga memberikan persepsi yang baik terhadap hal tersebut. Oke, garis batas, kenapa kemudian tadi juga Anda sempat sebutkan dasar hukum begitu ya, bagaimana kemudian pelibatan Danantara dalam KSSK ini. Saya kembali ke Bu Hardini. Bu Hardini, kalau kita lihat pemerintah kan juga menargetkan pertumbuhan nasional lagi-lagi ya di atas 5%. Apakah kemudian ini juga bisa menjadi motor baru untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional? Jadi Kadin memandang bahwa sinergi antara KSSK dan Danantara ini merupakan modal kelembagaan yang positif. Karena ini harus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional kita di atas 5%, harus mendekati di 6%. Namun sinergi ini bukan satu-satunya loh untuk faktor penentu. Karena pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor. Itu mulai dari konsumsi, rumah tangga, investasi, ekspor, produktivitas industri, hingga kondisi ekonomi global. Jadi kalau dari perspektif dunia usaha, pelibatan Danantara dalam ekosistem KSSK ini dapat memberikan nilai tambah karena memperkuat koordinasi antara kebijakan dan stabilitas makroekonomi dan strategi investasi nasional. Tapi apabila koordinasi tersebut mampu mempercepat realisasi investasi, ini akan memperluas akses pembiayaan di sektor produktif, serta ini akan meningkatkan kepercayaan investor pada kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi yang akan semakin nyata. Nah, meski demikian, Kadin juga memandang nih bahwa untuk mencapai pertumbuhan untuk mendekati di 6%, ini diperlukan dukungan kebijakan yang lebih luas. Antara lain, satu, menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar iklim usaha tetap kondusif. Kedua, memastikan pembiayaan bagi sektor produktif dan tetap tersedia dengan biaya yang kompetitif. Ketiga, menjaga kesinambungan kebijakan fiskal yang mendukung investasi dan daya beli masyarakat. Keempat, mempercepat penyelesaian hambatan perizinan dan pelaksanaan proyek strategis nasional. Kelima, memperkuat kepastian hukum dalam penerapan tata kelola yang baik, meningkatkan kepercayaan investor domestik maupun asing. Jadi dalam hal ini apabila koordinasi tersebut nih berjalan lancar, mampu menghasilkan kebijakan yang akan konsisten, cepat, dan memberikan kepastian pada pelaku usaha, maka peluang Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 5% hingga mendekati di 6% akan semakin menjadi kuat. Baik, lagi-lagi kita harapkan memang realisasi investasi begitu ya bisa diakselerasi. Lantas apakah kemudian Pak Ebi juga memandang hal ini dengan adanya Danantara di KSSK bisa menjembatani realisasi investasi ke proyek-proyek strategis yang mungkin agak sedikit terhambat begitu ya dengan kondisi perbankan ataupun kekakuan dalam penyaluran kredit. Nanti Pak Ebi kita jawab usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, Market Review segera kembali. Masih bersama kami di Market Review dan kembali kita lanjutkan diskusi kita di hari ini. Tadi poin yang menarik juga saya
catat begitu ya dari Bu Hardini terkait dengan harapannya Danantara bisa mengakselerasi penyaluran investasi ataupun realisasi investasi. Pak Ebi, apakah kemudian Anda memandang demikian juga bahwa kehadiran Danantara dalam ataupun pelibatan di KSSK ini bisa mempercepatlah dalam tanda kutip penyaluran investasi di proyek-proyek strategis yang kita tahu mungkin terhambat dari sisi perbankan? Ya, jawabannya bisa iya ya. Justru kalau kita mereview kembali alasan utama pembentukan Danantara memang untuk memperluas kapasitas pembiayaan pembangunan atau investasi di luar ruang fiskal yang semakin terbatas. Jadi kalau kita lihat kebutuhan investasi Indonesia terutama untuk hilirisasi, infrastruktur, ketahanan energi dan juga transformasi industri itu jauh lebih besar dibanding kemampuan APBN kita. Karena itu pemerintah membutuhkan instrumen yang mampu menarik modal dan juga mengkonsolidasikan pembiayaan dalam skala besar. Itulah fungsi Danantara. Kehadiran Danantara ini dalam forum koordinasi dapat membantu mempercepat identifikasi hambatan investasinya di mana gitu. Nah, selama ini tidak jarang terjadi situasi di mana proyek sudah memiliki nilai ekonomi yang baik, tetapi prosesnya terhambat oleh persoalan koordinasi, pembiayaan, atau sinkronisasi kebijakan antar lembaga. Nah, meskipun demikian, percepatan investasi ini tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan prinsip kehati-hatian, terutama untuk sektor keuangan, misalnya melanggar standar risiko, harusnya dia keberadaan Danantara di sana ini bisa memperbaiki struktur pembiayaan, pembagian risiko proyek dan lain sebagainya. Jadi, risiko yang harus diwaspadai adalah munculnya persepsi bahwa proyek-proyek tertentu memperoleh perlakuan khusus karena didukung oleh Danantara yang justru dapat menciptakan risiko bagi sektor keuangan maupun fiskal. Jadi, ini pisau yang punya dua mata, yang satu bisa menjadi lebih baik tetapi di sisi lain juga memiliki resiko yang cukup besar terhadap kepercayaan masyarakat, kepercayaan pasar, dan bagaimana kita mengelola lembaga-lembaga di negara. Karena bukan apa-apa, banyak sekali riset yang menunjukkan bahwasanya pada level internasional sebuah sovereign wealth fund itu menjadi kredibel justru dibangun di atas pembatasan yang tegas antara regulator, pembuat kebijakan, dan pengelola investasi. Jadi semakin jelas batasnya, semakin tinggi kepercayaan pasar. Baik, semakin tinggi batasnya, semakin tinggi kepercayaan pasar. Ini pertanyaan berikutnya mungkin untuk kedua-duanya, Bu Hardini dan juga Pak Ebi. Lantas kalau kita boleh kita gambarkan atau boleh kita rincikan indikator-indikator apa yang akhirnya bisa kita jadikan patokan untuk keberhasilan pelibatan Danantara dalam KSSK ke depan? Apakah memang ada indikator yang jelas yang bisa kita kejar dalam 1 hingga 2 tahun ke depan? Saya kembali ke Bu Hardini terlebih dahulu. Jadi dalam hal ini pasti ada indikatornya ya. Ini kita harus dibarengin dengan peningkatan kualitas pertumbuhan. Salah satunya indikator pentingnya adalah penurunan incremental capital output ratio, ICOR. Jadi semakin rendah angka ICOR, semakin efisien penggunaan investasi dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Artinya Indonesia tidak hanya mengejar besarnya investasi, tetapi bagaimana memastikan setiap investasi ini menghasilkan produktivitas dan nilai tambah yang lebih tinggi. Nah, sinergi antara KSSK dan Danantara ini berpotensi memberikan kontribusi positif apabila mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi seperti hilirisasi industri, manufaktur berteknologi, pangan, energi, ekonomi digital, dan infrastruktur yang mendukung rantai pasok nasional. Nah, investasi ini lebih tepat sasaran, akan meningkatkan efisiensi ekonomi sehingga kebutuhan tambahan modal menghasilkan pertumbuhan yang dapat ditekan. Kadin juga melihat bahwa penurunan ICOR itu tidak dicapai hanya melalui penambahan pembiayaan. Ini diperlukan reformasi yang menyeluruh, antara lain penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, kepastian hukum, penguatan logistik nasional, dan digitalisasi layanan publik, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Nah, dengan demikian setiap rupiah investasi akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, dalam hal ini peluang Indonesia untuk menurunkan ICOR ini akan semakin besar karena penurunan ICOR tersebut akan meningkatkan efisiensi investasi, memperkuat daya saing industri nasional, dan menjadikan Indonesia lebih kompetitif dibandingkan negara-negara lain di ASEAN dalam menarik investasi yang lebih berkualitas.
Penurunan ekor, efisiensi, meningkatkan daya saing begitu ya menjadi indikator yang sepertinya perlu kita perhatikan bersama. Sepakat dengan apa yang tadi Bu Hardini katakan. Lantas kalau dari Pak Ebi, adakah kemudian indikator-indikator khusus atau spesifik yang juga perlu kita perhatikan? Kalau boleh saya kasih 3 indikator ya. Yang pertama adalah indikator sektorial yang tadi Bu Hardini katakan gitu. Apakah investasi yang dikelola atau difasilitasi Danantara benar-benar terrealisasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas industri, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah indikator kepercayaan pasar. Jika keterlibatan Danantara memang memperkuat koordinasi kebijakan, maka sebaiknya Indonesia menjadi lebih menarik dan bagi investor luar gitu ya. Indikatornya bisa kita lihat nanti di pergerakan rupiah seperti apa, yield SBN kita, arus modal asing, dan juga persepsi lembaga pemeringkat yang sadly belakangan ini melemah gitu ya. Dan yang ketiga adalah indikator tata kelola. Ini yang menjadi perhatian utama pasar dan saat ini cenderung dipersepsikan menurun. Sebagai contoh, apakah aturan yang jelas mengenai peran Danantara di KSSK ada atau tidak gitu. Bagaimana mekanisme mengatasi konflik kepentingan dan apakah transparansi serta akuntabilitas meningkat dalam pengambilan kebijakan. Karena itu ukuran keberhasilan setidaknya melihat ketiga hal tadi. Apakah investasi lebih terrealisasi di sektor realnya, kemudian indikator kepercayaan pasar gitu kan ya, dan yang terakhir adalah indikator tata kelola. Jika ketiga indikator ini bergerak positif dalam 1-2 tahun ke depan, maka keterlibatan Danantara dapat kita katakan memberikan nilai tambah bagi KSSK. Baik, itu juga menjadi poin-poin yang cukup menarik untuk juga kita perhatikan bersama terkait dengan indikator keberhasilan Danantara dalam pelibatan di KSSK. Mungkin ini terakhir menutup diskusi kita untuk Bu Hardini dan juga Pak Ebi. Apa kemudian harapannya terdekat lah terutama dari pelibatan Danantara di KSSK agar kemudian ya kita tahu pasti tujuannya positif. Tapi apa kemudian harapan utama agar kemudian ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai target yang diharapkan oleh Presiden terutama. Bu Hardini terlebih dahulu, nanti ke Pak Ebi. Ya, yang paling utama nih dalam hal ini harus memperkuat sektor investor ya. Karena bagaimana menunjukkan keselarasan antara kebijakan fiskal moneter, meningkatkan prediktibilitas dalam kebijakan, bagaimana meningkatkan dan memperkuat kredibilitas proyek-proyek PSN, proyek strategis nasional, dan kita juga harus memperhatikan menurunkan persepsi risiko. Namun demikian yang perlu dipahami bahwa kepercayaan investor ini tidak hanya dapat dibangun melalui perubahan struktur kelembagaan. Karena investor itu akan menilai hasil nyata lapangan seperti konsistensi kebijakan ekonomi, kepastian hukum dan perlindungan investasi, dan juga penerapan transparansi daripada good corporate governance dan kemudahan usaha dan efisiensi perizinan, dan juga stabilitas politik dan keamanan, dan juga penyelesaian hambatan investasi secara cepat dan profesional. Nah, dengan demikian Danantara dan KSSK ini dapat dipandang sebagai menjadi langkah strategis untuk memperkuat arsitektur daripada koordinasi ekonomi nasional. Tapi dalam hal ini tentunya koordinasi harus menghasilkan kebijakan yang lebih menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan percepatan realisasi investasi di sektor real. Maka ini akan berpotensi menjadi salah satu faktor peningkatan kepercayaan investor asing sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam tujuan investasi yang kompetitif di kawasan ASEAN. Baik, kalau dari Pak Ebi, gimana nih Pak? Menutup diskusi kita, harapan terakhirnya untuk pelibatan Danantara. The devil is in the detail gitu ya Mas ya. Jadi detailingnya itu yang mungkin sekarang masih dipertanyakan oleh kita gitu ya di akademik dan juga di pasar. Aturannya yang jelas seperti apa mengenai keterlibatan dan peran Danantara ini di KSSK gitu. Mekanismenya seperti apa, koordinasinya seperti apa, itu yang mungkin detailing seperti itu yang perlu diberikan sinyalnya, penjelasannya kepada pasar sehingga kita bisa yakin bahwasanya inisiatif ini memang inisiatif yang nilai positifnya dapat realisasi dan tidak memiliki efek samping yang kemudian menjadi pertanyaan besar terkait dengan tata kelola, kemudian good corporate governance tadi, dan juga konflik kepentingan yang mungkin muncul dari hal ini. Itu barangkali Mas.
Baik, itu catatan menutup diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak Ibu Hardini, Pak Ebi sudah bergabung bersama kami dalam Market Review. Semoga pembahasan kita tadi bisa didengar lah, kemudian juga dipahami oleh masyarakat begitu ya terkait dengan isu yang tadi kita ulas. Terima kasih banyak Bu Hardini, Pak Ebi, sehat selalu, sukses selalu untuk Anda. Salam Terima sehat, kasih selamat Mas, pagi ya, salam sehat. Pak.